Selamat pagi anak-anak. Baik. Pagi, Pak. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita lewati bab 2 ya. Sekarang kita menginjak mulai bab 3, yaitu halaman 84 ya. Pada pertemuan ini, kalian akan diajak berbicara tentang teks editorial ya. Nah, sebelum kita lanjut berbicara, mempelajari materi ini, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dengan beliau. Begitu, mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga semua sehat, bersama dan bahagia. Salam untuk keluarga semua ya. Baik anak-anak, kita mulai. Pada hari ini kalian diperkenalkan dengan salah satu teks yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu teks editorial. Nah, pada halaman 84, judulnya yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Sana ada gambar LPG ya. Ya, LPG. Aslinya itu kata LPG ya, itu LPG. Lama-kelamaan menjadi begitu ya. Saya masih ingat itu ya. G itu gas, ya. L-nya itu maaf saya lupa ya. Dulu pada waktu tahun 84-an itu ada materi ini juga ya. P itu L, saya lupa. P itu petroleum, G itu gas. Lama-kelamaan menjadi seperti ini. LPG itu kan di Indonesia kan ya. Baik anak-anak, pertama kalian harus mengenal yang dipelajari itu apa ya, editorial itu apa ya. Editorial itu ya semacam artikel ya, yang ditulis oleh pihak media cetak ya, koran atau majalah, yang di dalamnya berupa tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, yang sedang hangat, isu yang terjadi. Semacam artikel ya. Untuk lebih lanjut nanti setelah pertemuan ini kalian bisa menemukan teks editorial pada media cetak seperti Bali Pos, Suara Karya,
atau yang lainnya ya. Tribun Bali juga ya, silakan. Jadi kembali ini semacam artikel ya, artikel karena di masyarakat itu biasa ada peristiwa yang dijadikan berita, yang diberitakan ya. Peristiwa itu menghebohkan ya. Di masyarakat karena heboh itu ya, maka terjadi pertentangan ya terhadap apa yang terjadi. Oleh karena itu, maka pihak media cetak, redaktur menulis lewat media cetak yang diedarkan itu berupa teks editorial. Nah, di sini redaktur memberikan tanggapan ya, tanggapan yang isinya kontroversial, mempertentangkan. Kontro artinya kontras ya, parsial dari kata versi ya. Ya, ada versi yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Nah, peristiwa yang terjadi itu dikemukakan, kemudian diberikan pendapat-pendapat. Secara rinci, secara singkat ya, bahwa teks editorial itu strukturnya diawali dengan mengungkapkan permasalahan, diawali dengan sebuah paragraf atau beberapa paragraf, 1 atau 2 paragraf bagian awal, itu isinya mengungkapkan peristiwa yang sedang hangat, yang sedang terjadi, yang meresahkan masyarakat. Itu diberitakan. Kemudian diikuti beberapa paragraf yang berupa argumentasi. Argumentasi ini isinya berupa opini, pendapat-pendapat, ya, alasan, ya. Dan diakhiri dengan sebuah penegasan. Ya. Paragraf bagian akhir biasa itu berupa penegasan. Kembali, silakan dibaca-baca di sana ya. Nanti setelah pertemuan untuk lebih mantapnya silakan dibaca di sana. Kembali, isinya berupa tanggapan terhadap peristiwa yang sedang hangat, yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Baik anak, sebentar masih ada. Silakan Bu, bisa dibuka juga pada buku kalian. Nah ini. Untuk pertemuan hari ini, kalian supaya dapat mengidentifikasi isi teks editorial nih. Sebenarnya isi teks editorial ya, ini ada isi sebenarnya. Kemudian yang kedua membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Jadi strukturnya sudah saya singgung, isinya apa? Isinya berupa fakta dan opini. Nah, lihat halaman berikutnya. Nah, di bagian A, halaman berikutnya, mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, ini. Apa yang menjadi target pembelajaran kalian hari ini? Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian pertama mengidentifikasi isi teks editorial. Kalian berhadapan dengan teks, seperti yang sudah disinggung dulu, kalau membaca teks editorial sama dengan membaca teks yang sebelumnya itu ya, baca dengan tenang, tidak ada gangguan, lingkungan harus tenang, ya, bibir jangan bergerak, termasuk mata ya, tatapan mata ya. Nah itu setelah itu baru kalian akan mendapatkan apa isinya sesungguhnya. Nah, seperti teks nanti ya. Nah, itu apa isinya?
Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan fakta dan opini. Nah, di dalam teks editorial itu terdapat kalimat-kalimat yang berupa fakta. Fakta artinya aktual, nyata, apa yang dikemukakan itu yang melalui kalimat itu betul-betul terjadi. Siapapun tidak bisa membantah. Siapapun mengatakan harus demikian. Ya. Kemudian opini itu biasanya dalam teks ini terdapat pada kalimat yang berisi argumentasi, ya. Itu pendapat. Yang namanya opini atau pendapat berupa argumentasi, artinya itu berupa saran. Ya. Pendapat penulis, pendapat redaktur. Ya. Ada sejumlah kalimat juga berupa opini. Nah, di sini tentu yang namanya pendapat atau opini jelas itu yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya. Nah, itu ada dua ya. Pertama, kalian harus membaca dengan sungguh-sungguh teks yang dihadapi, lalu apa yang dikemukakan di sana, peristiwa apa yang terjadi, ya. Itu isinya, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat, tanggapan redaktur terhadap peristiwa itu, mana kalimat berupa fakta, mana kalimat berupa opini. Fakta seperti tadi yaitu kalimat-kalimat yang mengungkapkan kenyataan. Siapapun mengatakan harus demikian. Peristiwa yang telah terjadi, itu fakta. Sebaliknya opini itu pendapat. Boleh berupa saran, argumentasi. Ya. Nah, himbauan, bagaimana sebaiknya. Lanjut, anak-anak. Langsung jangan. Seperti ini ya, langsung. Ini teks editorial, contoh teks editorial. Ini diambil dari sebuah media cetak. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Sudah pernah disinggung ya, penulisan judul. Kalau seperti ini, nah beginilah penulisannya, kan sudah pernah saya singgung kan? 4 tahun nanti dalam ulangan berikutnya, kalian disuruh menulis judul karangan. Nah, ingat diawali dengan huruf kapital masing-masing. Ini ya. Nah, kemudian ini kata dari, itu kata depan ya. Kalau dalam judul itu ada kata depan harus ditulis dengan huruf biasa. Kemudian kembali diawali dengan huruf kapital. Dalam judul, saya kembali ingatkan, apabila ada kata depan atau kata sambung, itu harus ditulis dengan huruf biasa. Dengan huruf biasa. Yang lainnya diawali dengan huruf kapital. Jadi kata sambung atau kata depan itu tidak memiliki makna ya. Nah, tapi memiliki fungsi untuk menyambung. Ya. Makna, arti atau makna tidak punya. Ini judulnya ya. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kalian tahu ya apa kepanjangan Pertamina? Sudah SMK kelas 12 lagi. Perta. Nah, ini namanya akronim ya. Nah, singkatan yang mirip sebuah kata yang diambil dari suku kata ya. Nah, pertambangan minyak dan gas bumi. Nah, pertambangan minyak nasional dan gas bumi negara. Dan gas bumi ya. Lagi akronim seperti Pilkub ya. Kada dengan DPR, SMK itu bukan akronimnya.
Nah, itu sudah saya singgung ya. Kalau tidak harus itu, tapi kebetulan dalam kesempatan ini saya singgung ya, supaya tidak asing kalian belajar bahasa Indonesia, supaya dapat membedakan mana singkatan berupa akronim, mana yang bukan akronim. Bagaimana penulisan judul, nah, ini bukan seenaknya, ini memang aturannya dan demikian, kaidah bahasa Indonesia. Ya, tolong diingat. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang namanya teks editorial ini ditulis oleh siapa? Redaktur media cetak, baik koran maupun majalah. Artinya teks editorial ini kita dapatkan, kita temukan di media cetak. Mengapa ini ditulis? Karena ada berita atau peristiwa yang diberitakan yang sedang hangat menghebohkan masyarakat. Di kalangan masyarakat ada semacam kontroversial, kontroversial, pandangan yang berbeda. Di sini berusaha redaktur mengetengahi melalui tulisan ini. Mengenai isinya jelas, berupa fakta yang dikemukakan itu apa yang terjadi, itu fakta ya, dan bagaimana tanggapan penulis, dalam hal ini redaktur. Sehingga seperti tadi, strukturnya diawali dengan mengungkapkan peristiwa, pernyataan yang terjadi, ya, diikuti dengan, nah ini, pendapat-pendapat berupa argumentasi, dan diakhiri dengan penegasan kembali. Ya. Nah, ini ada kata-kata, ini memang apa itu gaya penulisan dalam media cetak, penulisan judul itu ya, supaya menarik pembaca. Ini sebenarnya kalau sederhana, ya kurang menarik ya, kalau disampaikan dengan cara kurang menarik. Pertamina menaikkan harga apa itu LPG awal tahun 2014. Atau mungkin boleh ini ya. Tahun baru 2014 Pertamina menaikkan harga LPG. Kalau kata kado ini, dengan melihat judul, pembaca akan berminat untuk membeli media cetak itu untuk dibaca. Ya, silakan, saya berikan kesempatan beberapa menit untuk membaca ini ya. Nah, silakan dibaca di layar boleh, di buku juga boleh ya. Kemudian Anda kemukakan, silakan Anda berkomunikasi, sampaikan apa isi teks tersebut. Silakan. Baca dengan kecepatan tinggi, kalau bisa ya, dengan waktu yang minimal, nanti mendapatkan informasi yang maksimal. Cukup dibaca satu kali jalan, jangan kembali mengulang. Setelah itu, Anda bisa menulis sejumlah kalimat yang isinya berupa isi atau informasi yang Anda dapatkan. Jadinya kalimat yang Anda tulis isinya sesuai dengan yang terdapat pada itu. Tapi tidak menghafal. Ya. Jadi cara mengungkapkannya bisa sesuai dengan selera masing-masing. Tidak kaku, tidak harus seperti di bacaan itu.
yang sudah selesai lebih awal, ya, hebat. Silakan Anda menulis beberapa kalimat yang isinya sesuai dengan isi tag tadi, tag editorial tersebut. Silakan angkat tangan, sampaikan nama kelas. Ya. Komang Jaya. Ya, silakan, Komang. Dari teks editorial ini, yakni yang tentang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, saya mendapatkan di sini adalah perusahaan Pertamina yang menaikkan harga LPG tabung secara mendadak sehingga membuat semua warga terkejut dan membuat presiden Indonesia mengadakan rapat secara mendadak untuk membahas hal tersebut. Sekian. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, yang lain? Pak. Saya Pak, Andi Budiartini. Usul aja Pak. Budiartini. Saya Pak. Budiartini ya. Budiartini ya. Ya. Kelas. Oke, Ya. perkenalkan nama saya Komang Pandi Budiartini, absen 14 dari kelas 12 akuntansi 2. Hal yang dapat saya lihat dari teks editorial ini dari Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina adalah yang pertama, Pertamina itu menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%, di mana harganya menjadi 125.000 sampai 130.000. Yang kedua, Pertamina memutuskan kenaikan harga tersebut secara sepihak tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Yang ketiga, kenaikan harga LPG ini mengakibatkan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan ke Jawa Timur meminta Wakil Presiden untuk menggelar rapat mendadak dengan menteri terkait. Sekian. Ya. Itu bagus sekali apa yang Anda sampaikan, itu Anda hebat ya, Budiartini. Terima kasih. Jadi yang rapat mendadak itu bukan presiden seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, kalau Budiartini sudah pas itu, bukan presidennya yang bisa dia dikatakan rapat ya, tapi memerintahkan ya. Nah, beliau sedang ada di Jawa Timur. Nah, itu sudah bagus ya. Yang lain. Ini berlatih berkomunikasi, berbicara secara tenang ya. Ya. Silakan Kusuma Wijaya. Absen kelas. Nama saya Pudogus Kusuma Wijaya, kelas 12 AK2, nomor absen 6. Informasi yang saya dapat dari cek editorial tersebut yakni berita buruk dari Pertamina yang menaikkan harga dengan beralasan yang tidak logis, yakni karena kerugian 60 triliun selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak diterima langsung oleh masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Dan kenaikan harga pada LPG 12 kg tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dan alasannya pun tidak logis sehingga Presiden memerintahkan untuk mengadakan rapat. Sekian. Bagus, Kusuma Wijaya, hebat Anda ya. Nah, demikian apa yang disampaikan nanti. Ada yang mau berbicara lagi? Berlatih berbicara kan? Belajar berbahasa Indonesia kan demikian kan? Berlatih berbahasa. Angkat lagi tangan kalian yang mau berbicara. Apa yang menjadi pertentangan apa yang terjadi? Ada dua pihak yang bertentangan. Siapa yang bertentangan di sini? Ingat-ingat. Semacam ada yang ke timur, ada yang ke barat begitu. Ada yang mau naik, ada yang mau turun gitu. Semacam itu pertentangannya. Di sini apa ya yang bertentangan tuh?
yang kontroversial. Apa yang terjadi itu mau naik seolah-olah ya, kemudian masyarakat maunya bagaimana. Peristiwa apa yang terjadi? Nana ya, apa yang terjadi? Yang di Kenaikan gas LPG. Kenaikan harga gas LPG. Ya. Harga gas LPG yang mengundang Secara- kontroversi dari masyarakat. Anjay. Bagaimana, apakah konsumen, masyarakat menerima hal itu? Tidak. Tidak. Banyak kan yang tidak menerima karena terlalu mahal. Alasannya tidak logis. Ya. Dan alasannya pun tidak logis. Tidak lagi dengan sosialisasi. Ya. Tentangan kan? Nah, itulah Iya, pertentangan bertentangan. satu pihak usaha milik negara dalam hal ini Pertamina menaikkan harga LPG. Di pihak lain, masyarakat konsumen tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena tidak logis dan tanpa diawali dengan sosialisasi. Belum dimasyarakatkan sebelumnya. Ya, kepertentangan kan? Lalu bagaimana sikap presiden, tindakan presiden yang sedang berkunjung di Jawa Timur? Meminta wakil presiden memerintahkan wakil presiden untuk menggelar rapat Akan wakil presiden secara mendadak. mengadakan rapat. Nah, memerintahkan wakil presiden bersama menteri terkait untuk mengadakan rapat. Bagaimana Dadakan. sikap atau tanggapan masyarakat terkait dengan apa itu tindakan presiden itu? Apakah sikap presiden itu merupakan asli dari hati nuraninya atau bagaimana mungkin berpura-pura? Bagaimana ya? Bagaimana? Asli dari hati nurani. Asli. Nah, menurut tanggapan masyarakat, konsumen ya, atau menurut tanggapan ini juga redaktur, apakah itu tidak pura-pura atau semu? Bersifat Reaksi semu. Ya, merupakan reaksi semu. Ya. Masa yang namanya pemimpin negara tidak punya mengetahui. rencana, tidak tahu. Nah, ini Tahan supaya besar. apa tuh untuk meredakan apa namanya konsumen, ya, ya konsumen. Seolah-olah presiden itu mengayomi apa namanya masyarakat. Masyarakat. Kan demikian di sana kan, pada bacaan kan. Ya. Jadi itulah yang Pencitraan. dari Ya, ada. Nah, membaca itu sangat penting, makanya membaca teks editorial, membaca yang lain, yaitu untuk membaca apa tuh, menambah wawasan. Kalau kalian tidak membaca, tidak ada masukan, nah, tidak ada wawasan untuk disimpan di sini di benak kalian. Nah, nantinya untuk disampaikan, makanya tidak ada apa-apa. Makanya tadi kalau kalian sudah membaca, kalian akan mendapatkan seperti tadi ya. Oh, Pertamina menaikkan harga LPG. Kenaikan harga LPG itu tidak logis tanpa melalui sosialisasi. Sudah dapatkan demikian. Sudah itu kalian mendapatkan informasi menanggapi keributan yang terjadi di masyarakat terhadap kenaikan harga LPG itu. Presiden yang sedang berkunjung itu memerintahkan wakil presiden untuk mengadakan rapat dengan menteri terkait, kan begitu kan? Kemudian redaktur juga memberikan komentar. Nah, lewat tulisan editorial ini, jangan-jangan itu sikap presiden itu adalah sikap yang semu, seolah-olah apa itu mengayomi, melindungi masyarakat. Itu tindakan sepintas.
Di sana kan demikian disampaikan kan, masa yang namanya pemimpin presiden tidak punya rencana, seolah-olah tidak punya rencana, tidak tahu sebelumnya akan terjadi kenaikan harga LPG tanpa pertimbangan apa yang terjadi, begitu ya. Nah, itulah isi. Jadi kalian sudah, saya yakin semuanya bisa mengungkapkan isi. Dan nanti saya mungkin ada tag editorial yang lain melalui tes nanti ya. Saya suruh Anda baca sekian menit, sudah itu kalian menulis beberapa kalimat, ya 3 atau maksimal 5 atau 1 paling tidak ya, 1 sampai 3 ya. Siapa yang bisa menulis 3, ya hebat. Dan isinya sesuai dengan yang dikemukakan itu, yang Anda baca itu. Nah, itu biasa apa itu dalam ujian nasional, dalam soal objektif itu biasa muncul itu ya. Termasuk juga membedakan mana kalimat berupa fakta, mana kalimat berupa opini. Nah, sekarang lanjut. Yang isi itu secara umum tadi sudah kalian menjawab. Mudah-mudahan melalui penyampaian beberapa teman kalian tadi, yang lainnya saya yakin bisa, cuma karena keterbatasan waktu dan yang lainnya, maka kita lanjutkan saja ya dengan ini. Yaitu mari kita membedakan mana kalimat berupa fakta, mana kalimat berupa opini. Sekali lagi, fakta itu nyata. Apa yang terjadi, telah terjadi. Opini itu adalah pendapat, ya, berupa saran, imbauan, dan sejenisnya. Silakan. Coba. Angkat tangan. Wulandari mau bicara? Coba. Iya. Pak, saya Pak. Pak, Pandai Ya, Pak. ini Pak. Ini tadi sudah, terus Kusuma, yang lain. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Pak, saya Pak. Nah, ya Saya, coba Pak. Budiartini dulu. Saya Pak. Budiartini dulu, Budiartini. Saya, Pak. Pandai ya? Saya, Pak. Saya Ya, ya. Pak. Pandai. Saya. Ya. Ya, pandai Budiartini. Kenalkan, nama saya Nikomang Pandai Budiartini, absen 14 dari 12 akuntansi 2. Menurut saya, kalau kalimat berupa fakta itu Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Terus harga 125.000 hingga 130, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150 sampai 200. Kemudian faktanya juga merugi sampai 22 triliun selama 6 tahun. Kalau keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidikan kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sekian. Ya, kalau menyampaikan kado, walaupun di sini apa itu namanya, Maya? Inari menggunakan kata-kata yang konotatif ya, bermakna kias ya. Katakan saja demikian. Kalimat-kalimat yang berupa fakta di sini, diantaranya bahwa Pertamina menaikkan harga LPG 10 kilogram. pada awal tahun 2014, ya. Sehingga tidak menimbulkan makna yang lain dari pembaca atau pendengar ya. Walaupun ini kita sama-sama paham maksudnya kado yaitu penggunaan kata kado seperti tadi untuk menarik pembaca ya. Tidak ada penafsiran makna kata yang lain. Ya, udah bagus. Yang lain 2 kalimat atau 1 kalimat, tidak usah banyak-banyak. Ya. Saya Siapa ini? Ya silakan angkat Saya, tangan. Pak. Nama, nomor kelas. Saya, Pak.
Yang di baju hitam ini di bawah. Ini siapa nih ya? Ini. Silakan. Ini siapa nih ya? Saya, Pak. Atau coba Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Agus. Ya, Jurgen Agus nih. Ya, Agus Kusuma Wijaya. Agus. Kenalkan, nama saya Putu Agus Kusuma Wijaya, nomor absen 6 kelas 12 angka 2. Kalimat fakta dalam teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina ini yakni Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg sebesar 50% dari harga sebelumnya. Kemudian opininya yakni alasan yang diberikan dari Pertamina yakni kenaikan harga tersebut disebabkan oleh meruginya 22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sekian. Yang lain selain Agus dan Budarti nih, lainnya? Ini baru AK2 saja. AK1-nya yang mana ya? Ada angkat tangan AK1. Pak. Itu siapa itu? Silakan sampaikan aja nama, nomor, kelas. Nama saya IKD Agus Sarsarana, Pak. Silakan. Kenalkan nama saya IKD Agus Sarsarana. Kenalkan nama saya IKD Agus Sarsarana dari kelas 12 AK2 absen 6 absen 4. Menurut saya faktanya itu Pertamina memberi